Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum, sahabat penyuluh. Baru-baru ini viral lagi video seorang laki-laki yang diduga salah satu penghuni bangunan liar di bantaran kali Kampung Pulau Timaha, Desa Babelan Kota, Kabupaten Bekasi, di mana dari video yang beredar terlihat atau kita bisa lihat petugas Satpol PP terlihat sedang berdialog dengan seorang pria yang diduga sebagai penghuni bangunan liar. Nah, di saat dialog berlangsung antara petugas dengan pemilik bangunan berlangsung, terlihat seorang pria merobek sebuah surat yang dipegangnya. Nah, dari informasi yang beredar, ini semacam surat peringatan terkait dengan penertiban bangunan liar. Kemudian, apakah merobek surat termasuk tindak pidana? Sahabat penyuluh, merobek surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang, baik itu surat peringatan, surat pengumuman, atau surat maklumat, termasuk tindak pidana. Larangan merobek surat tercantum di dalam pasal 219 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 219 dikatakan, barang siapa dengan melawan hukum merobek, membuat sehingga tak dapat dibaca lagi, atau merusak suatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa atau menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud hendak mencegah atau menyukarkan orang untuk mengetahui isi surat itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 bulan 2 minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 jika dilipat gandakan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka denda Rp4.500 menjadi Rp4.500.000. Sahabat penyuluh, dalam penjelasan pasal 219 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah perbuatan dengan melawan hukum merobek, membuat demikian rupa sehingga tak dapat dibaca lagi, atau merusak suatu surat maklumat yang diumumkan atas nama pembesar yang berkuasa atau menurut peraturan perundang-undangan dengan maksud hendak mencegah atau menyukarkan orang untuk mengetahui isi surat maklumat tersebut. Jadi jelas pelaku yang merobek surat maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk tindak pidana, dan sanksi bagi pelaku yang melakukan perobekan atau perusakan surat maklumat tersebut yaitu pidana penjara selama-lamanya 1 bulan 2 minggu atau denda sebesar Rp4.500.000. Kemudian berdasarkan pasal 360 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut sekarang ini KUHP baru, pelaku yang merobek surat atau maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang, pelaku perobek surat dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 atau sebesar Rp10 juta. Dalam pasal 360 KUHP baru dikatakan setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 ini sebesar Rp10 juta. Dalam penjelasan pasal 360 yang dimaksud dengan maklumat adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi berdasarkan pasal 219 KUHP yang berlaku saat ini dan berdasarkan pasal 360 KUHP baru, pelaku perobekan surat atau maklumat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bisa dipidana. Namun saya sampaikan bahwa saat ini penyelesaian tindak pidana untuk kasus-kasus tertentu diupayakan mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan, bukan hanya pembalasan, dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Keadilan restoratif berupa menciptakan keadilan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai contoh dari bentuk keadilan restoratif, diantaranya yaitu berupa ganti rugi, permohonan maaf, kerja sosial, dan kesepakatan lain yang disetujui oleh semua pihak. Sahabat penyuluh, demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.